Hey, what's up guys? Welcome back to Technowit. Hari ini selamat tahun baru. Ya, semoga di tahun baru ini, di tahun 2017 ini kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya, lebih banyak berkarya dan berprestasi. Nah, kali ini saya akan mau share lagi mengenai bagaimana caranya kita menarik data dari web, ya, dari web mana saja, ya, untuk ke datanya itu ditarik ke Google Sheets. Kenapa saya mau sharing info ini? Pertama karena ini menurut saya ini banyak gunanya, yaitu mulai dari misalkan seperti saya akan kasih contoh, yaitu pertama itu menarik data kurs dolar ke Google Sheets. Jadi misalkan kita perluannya adalah untuk misalkan kita usaha gitu ya. Kita usaha barang-barang kita itu kebanyakan mungkin import dari luar negeri ya, yang dihitungnya kursnya berdasarkan dolar. Nah, sementara kurs dolar itu kan fluktuasi ya, naik turun. Nah, kita mungkin mau ambil kurs dolarnya itu mungkin berdasarkan contohnya mungkin dari salah satu bank di Indonesia, misalkan BCA gitu ya. Nah, kita mau tarik data kurs dolar itu ke Google Sheets. Jadi ya, setiap kali ada perubahan di kurs dolar di webnya di klik BCA misalkan, nanti akan otomatis berubah di Google Sheets-nya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung lagi, memasukkan lagi angka kursnya ke dalam Google Sheets. Nah, keperluannya banyak ya, nggak cuma kurs dolar saja, tapi bisa berlaku untuk apa saja. Namun kali ini saya akan kasih contoh untuk yang pemakaian kurs dolar ke dalam Google Sheets. Oke, kita langsung aja, yuk. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Oke, pertama kita langsung buka Google Chrome ataupun bisa pakai Mozilla Firefox juga bisa, ya terserah kita, tapi sebaiknya Google Chrome. Kemudian kita ketik, begitu terbuka kita ketik drive.google.com. Nah, setelah kita login ya, kalau misalnya belum login, misalnya karena saya udah login ya langsung terbuka. Kemudian kita klik new di atas ini, kemudian kita pilih new Google Sheets. Nah, setelah terbuka, oke. Nah, setelah terbuka, kita mulai judul kita tulis misalkan import kurs dolar. Nah, kemudian di sini kita masukkan URL ya, kita masukkan URL. Jadi kita masukkan URL kita tuh, misalkan kita ngambil datanya dari mana, misalkan dari klik BCA misalnya, kita buka di sini, misalkan klik BCA. Nah, kita mau ambil kurs dolar yang di sini misalkan. Jadi kapanpun kurs dolarnya berubah, akan otomatis masuk ke Google Sheets. Nah, gimana caranya? Pertama, URL-nya kita copy nih. Dari klik BCA kita copy, kita masukkan ke sini. Ya. Setelah kita masukkan, kemudian di sebelahnya kita masukkan list atau data validation, kita bikin ya. Nah, kita bikin list mulai dari list of items. Nah, kita ketik, jadi berupa drop down. Kita pilih 1, 2, kita ketik terus sampai sampai 10, 11, 12 sampai 20. Oke. Ya, setelah itu mungkin ya ada 20 cukup lah. Nah, kemudian setelah jadi berupa drop down ya, kita oke. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa langsung pilih seperti ini. Kita bisa pilih nomor 2, 1, 3 tuh ya. Nah,
Kemudian, nah rumus yang kita pakai adalah sebenarnya ini rumusnya adalah import HTML. Ya, rumusnya adalah pertama di sini URL-nya sini sudah ada di sini. Jadi di kolom di sel B1. Jadi di sini B1. Kemudian ini kriterianya kita ambil ada dua macam sebenarnya, ada table atau list. Jadi pertama kita ada kriterianya adalah table, ada juga list. Nah jadi ada dua macam. Nah tergantung webnya itu dia pakai tagnya itu di dalam pembuatan website itu dia pilih dalam bentuk table atau list ya. Jadi kita coba saya udah coba klik BCA itu pakainya table ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke pilih yang angka 1, 2, 3 atau berapa ya. Jadi misalkan ada 1 sampai, jadi dalam kita harus trial error ya, ada 1, ada 2. Nah ini kita akan set dan terangkan, kita coba ya. Nah misalkan gini, kita coba ini contohnya, ini sudah bentuk teks saja, jadi bentuk rumus. Nah sekarang kita coba di sini biar gampang. Import HTML, rumusnya adalah URL, kemudian table, kemudian kita pilih D1 ya. Karena kita mau coba-coba, jadi nanti angkanya bisa berubah-ubah. Jadi kita lihat di klik BCA table 1 itu isinya apa, kita coba lihat, enter. Oh ternyata isinya ini. Kalau kita lihat mungkin isinya copyright. Oh ini mungkin table pertama nih. Sekarang kita mau cari, kita coba sampai kita mau mendapatkan yang kursnya ya. Jadi kita coba satu-satu. Caranya adalah gampang, karena kita sudah masukkan ini dalam rumus, kita tinggal rubah. Jadi kita tinggal rubah ininya saja. Misalnya kita rubah angka 2. Oh English version, berarti dia keluarnya English version ini 2. Kita tinggal cari ID-nya aja, jadi 3. Table bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan juga 8, bukan 9. Nah keluar, kita dapat, akhirnya kita dapat angka kurs ini ya. Jadi USD sesuai dengan SGD, Euro dan AUD, kita lihat. Nah benar, jadi kursnya kita sudah dapat. Nah setelah kita dapat, kita bisa pergunakan ini untuk apa saja ya. Contohnya misalkan saya mau menghitung kurs tengahnya, misalkan saya mau antara median di antara dua kurs atas dan kurs bawahnya, ini kurs tengahnya gitu, kita menggunakan median ya. Jadi kita menggunakan median. Pertama kita coba pakai perintah median, kemudian kita klik ini, klik ini. Nah ini langsung kurs tengahnya, jadi kita ambil rata-rata ya, di tengah-tengahnya berapa, kita copy ke bawah, SGD berapa. Namun kalau kita cuma perlu USD aja ya, kita cuma ambil yang USD nya aja, kita jadikan ini sebagai reference untuk perhitungan. Contoh, ini saya contoh misalkan ya, saya bikin contoh misalkan harga modal misalkan ya, misalkan harga modal, kemudian harga modal, kemudian kurs, kemudian harga jual pokok ya, misalkan harga modal atau modal
pokok. Harga modal rupiah ya, rupiah. Kalau ini kan dia dolar ya. Misalkan item, misalkan saya rubah dulu ya, misalnya ada item 1, item 2, misalnya barangnya ada 3 ya, misalnya barang item 1 misalkan barang A gitu ya, barang A, barang B, barang C. Modalnya misalkan harganya 50 dolar, yang barang B modalnya misalkan 75 dolar, kemudian barang C modalnya misalkan 75 dolar ya. Nah kemudian kita kalikan kursnya ya, karena kursnya udah tahu, mungkin kita bisa buang aja nih, kita langsung harga modal rupiah, kita tinggal ini dikalikan. Nah karena ini kita maunya ke bawah fix di modal apa, kurs dolarnya fix, jadi semuanya mengacu ke situ, jadi kita bisa langsung dibikin konstan, jadi pencet F4 ya, jadi pakai dolar D, dolar 3, jadi semuanya larinya ke situ, kita tinggal pakai autofill ke bawah, jadi semuanya ngacunya ke D3, bawah juga ngacunya ke D3. Oke, gimana? Mudah bukan? Nah, kemudian ini banyak gunanya ya, terutama untuk tujuannya untuk supaya lebih update ya, lebih cepat update-nya, dan terutama juga bisa dipakai untuk yang datanya banyak ya. Misalkan contohnya seperti kita maunya mau tahu misalkan harga stok, harga saham untuk kategori konsumer misalkan gitu. Konsumer kan pasti ada, untuk saham yang konsumer misalkan ada banyak gitu ya, ada sekitar berapa puluh, dan itu harganya pasti fluktuasi terus. Kita bisa mengambil data-data saham apa saja yang termasuk dalam konsumer dari salah satu website penyedia jasa informasi saham di Indonesia. Kemudian setelah kita tahu listnya, kita bisa langsung keluar di Google Sheets dan kita bisa pakai dengan menggunakan komen perintah dari Google Sheets, dari Google Docs ya. Komennya itu adalah salah satunya adalah dari Google Finance ya, kita bisa masukkan ke situ, jadi langsung kelihatan harganya berapa ya. Mungkin hanya bedanya mungkin ada delay sekitar 15 sampai 20 menit, seperti yang saya sudah pernah sharingkan mengenai cara membuat portofolio saham sendiri dengan menggunakan Google Sheets ya. Kalau yang belum pernah lihat video saya, bisa langsung klik di kanan atas. Oke, mungkin saya akan sharingkan nanti untuk yang stok saham dan lain-lainnya di video berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan silakan langsung tulis di komen di bawah, dan jika lu suka dengan video ini jangan lupa thumbs up, subscribe juga ya, nanti saya akan selalu mengupdate video ini setiap minggu kalau ada video-video baru. Kemudian saya juga akan bikin vlog baru ya, bikin vlog yang isinya mungkin lebih ke arah short tips atau short tutorial untuk sehari-hari ya, tapi lebih sederhana lah dibanding tutorial yang seperti saya biasa saya buat gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.